Pentingnya penggunaan pupuk kalsium dan magnesium sebelum kita menggunakan pupuk makro, entah apapun itu jenisnya, dalam pemupukan tanaman kelapa sawit kita. Saksikan video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu kita semua. Salam hobi pemula. Di belakang saya terdapat dua jenis pupuk, yaitu KCl atau kalium dan SS Amopos. KCl yang mempunyai unsur hara kalium 60% dan SS Amopos yang mempunyai unsur hara nitrogen, fosfat dan sulfur. Menurut saya rekomendasi atau gandengan KCl dan pupuk SS ini adalah cukup luar biasa, dan bahkan menurut saya lebih hebat daripada pupuk majemuk NPK. Karena apa? Di salah satu pupuk itu terdapat unsur hara sulfur yang sangat membantu untuk menekan atau menggabungkan atau memaksimalkan unsur hara yang kita berikan, seperti kalium, nitrogen dan fosfor atau fosfat. Tetapi ada salah satu teman saya memberikan protes kepada saya bahwasanya rekomendasi pupuk yang kamu berikan, yaitu SS Amopos dengan gandengannya KCl, itu ketika saya taburkan ke tanaman kelapa sawit saya hasilnya kurang maksimal. Jadi masalahnya di mana? Kita akan bahas di sini, dan jangan lupa like, komen di bawah dan subscribe. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kenapa pupuk yang saya rekomendasikan, yaitu KCl dan kolaborasinya yaitu SS Amopos itu tidak berfungsi secara maksimal, ataupun pupuk-pupuk lainnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dua masalah, yaitu kekurangan kalsium dan kekurangan magnesium. Dua jenis pupuk ini seringkali dilupakan oleh masyarakat petani sawit khususnya Indonesia. Karena apa? Perlu kita ingat, sebelum kita memberikan pupuk makro, entah itu apapun jenisnya, bisa itu NPK, TSP, JA, urea, ataupun SS Amopos sekalipun, tetapi harus kita pahami dua hal, yaitu kekurangan kalsium atau kekurangan magnesium dalam tanaman kelapa sawit kita. Pupuk yang kita akan berikan itu percuma, maka itu akan sia-sia. Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah kekurangan kalsium dalam tanaman kelapa sawit kita. Fungsi kalsium itu sendiri adalah untuk menaikkan unsur hara, untuk menaikkan zat asam pada tanaman. Nah, jadi ketika kita belum menaikkan zat asam pada piringan tanaman kita dan kita langsung berikan pupuk makro seperti KCl, TSP atau urea, maka unsur hara yang berada pada pupuk KCl, TSP, urea itu tidak akan berfungsi maksimal karena kurangnya kesuburan tanah pada tanaman kita. Oleh sebab itu, pentingnya pupuk kalsium khususnya di tanah gambut. Ini dikhususkan untuk tanah gambut, yaitu tanah gambut yang kita kenal dengan zat asam paling tinggi. Sebelum kita menggunakan pupuk-pupuk makro yang seperti KCl, TSP atau urea, bisa kemungkinan NPK. Bagi penggemar pupuk majemuk NPK, kita usahakan kita tabur dulu pupuk kalsium, bisa itu dolomit M100, M200 atau M400, itu terserah. Sama fungsi kalsium, yaitu menaikkan atau menetralkan zat asam pada tanah, seperti itu. Ketika kita tabur pupuk kalsium itu tersebut, kita akan memberikan waktu sekitar 2 sampai 1 bulan atau 2 sampai 3 minggu, terserah melihat posisi lahan kita seperti apa. Setelah itu dengan dosis yang pas ya. Dengan dosis yang pas, jangan kedekut tentang pemupukan, jangan kedekut tentang dosis ya. Baru kita tabur pupuk yang kita inginkan. Contohnya dia kekurangan fosfat, kita tabur baru pupuk fosfat. Dia kekurangan kalium, kita berikan pupuk kalium. Dia kekurangan zat penghijauan, kita berikan urea, seperti itu. Kita gunakan dulu pupuk dasarnya seperti apa. Itu tentang kalsium. Yang berikutnya adalah tentang kekurangan unsur hara magnesium. Ini biasanya unsur hara magnesium ini
berada di tanah nggak gambut ya, di tanah daratan biasa yang sangat mudah. Tanah itu padat. Kalau gambut itu, kalau untuk padat susah, karena kumpulan tanah gambutnya kumpulan akar-akar yang sudah mati, makanya zat asamnya tinggi. Berbeda dengan magnesium atau tanah datar, seringnya tanah itu akan padat. Jadi fungsi magnesium adalah sebelum kita memberikan pupuk-pupuk yang kita inginkan seperti urea, KCl atau TSP, usahakan kita menggunakan pupuk magnesium itu tersebut. Kita akan berikan pupuk magnesium itu dengan dosis yang pas, dengan takaran yang pas, jangan kedekut tentang dosis. Saya ulangi lagi, kita akan berikan waktu sekitar 2-1 bulan melihat kegemburan tanah itu seperti apa, kelembapan tanah itu seperti apa. Dan ketika kita melihat posisi tanah lahan itu sudah mulai bisa menerima pupuk yang kita inginkan, baru kita akan berikan KCl, TSP atau urea. Melihat kekurangnya tanaman kita itu kurang apa. Kalau kurang TSP, kita akan berikan TSP. Kalau kekurangan kalium, kita akan berikan kalium atau KCl. Kalau kekurangan zat penghijauan daun, kita akan berikan urea. Jadi kurangnya magnesium dalam tanaman kelapa sawit, khususnya di tanah darat, itu akan memadatkan struktur tanah di sekitar tanaman kita. Jadi ketika kita memberikan pupuk-pupuk pilihan kita, itu akan sia-sia. Bahkan ketika hujan gerimis pun itu akan habis tanpa diserap oleh tanaman itu sendiri. Jadi ini penting, dua pupuk murah tetapi nggak murahan. Bahkan pupuk-pupuk mahal pun tanpa pupuk kalsium dan magnesium sepertinya kurang efektif. Jadi saya rekomendasikan pupuk KCl dengan pupuk SS Amokos ini adalah gandengan yang sangat mantap sekali, karena dia mempunyai kandungan sulfur, tetapi pada kenyataannya di lapangan tidak berfungsi sebagai maksimal. Pesan saya, periksa kondisi lahan kita, apakah dia kekurangan kalsium ataupun dia kekurangan magnesium sebelum kita menaburi pupuk yang kita inginkan. Sekian pesan dari saya, semoga bermanfaat. Kurangnya ilmu dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.